Oke, selamat malam teman-teman. Lancar nggak nih chatnya? Halo Nathan, ya. Andi Tarigan, halo. Malam semuanya, sehat-sehat ini? Udah siap belum ini? Wah, malam abangku semuanya ya. Jakarta masih terpantau hujan, ya. Ya, banyak genangan ya dan juga kenangan. Screenshotan Porto minggu ya bulan yang lalu ya. Berharap take profit buat semuanya ya. Pasti berharap take profit ya dari screenshotan bulan yang lalu. Itulah kenangan ya. Akan banyak yang disampaikan ya malam hari ini. Ada yang komen kosongkan gelas ya. Ini antara setengah full sama setengah kosong ya. Tergantung perspektif ya. Biasanya orang yang lebih optimis ini bilangnya setengah full ya. Tapi kalau yang pesimis ini adalah setengah kosong. Bisa kita mulai kah ini? Hari kedua ya ini. Masih semangat nggak? Ini masih 2.200 ini ya. Yang ikut ya. Ingin menyapa ya. Tetap sama ya. Kalimat sada ya. Kanya kangen. Atau dirubah ya. Kalimat sadanya kamu. Kanya kamu ya. 2.400. Let's fly higher ya. Barca kalah ya kemarin. Iya, ini yang kedua ya webinarnya. Kemarin yang pertama. Ya adakah di sini yang mau jadi yang kedua? Nah, kan. Saya prof. Ya, jadi yang kedua. Nggak boleh ya. Saya mau jadi yang pertama. Wah, Hala Madrid. Aku prof ya. Jadi yang kedua ya. Tapi kamu pria ya. Jadi kamu harus berpikir ya teman-teman. Jangan mau jadi yang kedua ya. Jangan mau diduakan ya. Apalagi kalian pria. 2.800. Kalau diempatkan 4-1 ya. Barcelona. Sedih ya. Barca. Jangan bahas Barca please. Tapi kalau bahas Portomu lebih sedih. Nah, kan? Bahas Portomu lebih sedih ya. Mending bahas Barca ya. At least Barca bisa comeback. Portomu bisa juga ya. Harus kuat ya melihat semua situasi ya. Oke. Hampir nangis. Cowok nangis tuh seksi loh ya. Nggak apa-apa ya nangis sedikit. Menunjukkan kalau masih punya hati. Cobalah menangis ya. Sekali-sekali menangis. Nggak apa-apa nangis. Yang penting tetap optimis ya. Saya nggak nangis, Prof. Itu tapi umbelnya dihilangin dulu ya. Prof, saya kangen dia. Sama ya. Oke, yuk. Tanpa berlama-lama, 3.200. Ini lebih sedikit ya yang ikut ya kayaknya ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk webinar malam ini. Kita tutup chatnya, kita share screen-nya. Oke, webinar kedua dari rangkaian 7 hari berturut-turut. Malam hari ini kita akan membahas topik yang menurut saya paling menarik dibahas yang kedua. Ya, nggak apa-apa ya kadang jadi yang kedua. Tapi ini topiknya penting.
Nggak apa-apa jadi yang kedua asal tetap penting. Ya, itu hidup. Nggak melulu jadi yang pertama, kadang jadi yang kedua, tapi yang penting. How to transform a crypto bro, aka you, into a crypto pro. Jadi ini menyambung materi yang pertama, di mana kita ungkapkan materi yang pertama tentang trading crypto di dunia modern. Karena semakin modern, semakin terkini ya, semakin kekinian. Banyak sekali di market ini para crypto bro ya yang masuk ya. Bro-bro ini semua baru masuk ya. Baru masuk, kaget ya. Ini persis kayak anak kecil bawa motor ya pertama kali ya. Resiko tinggi. Tapi kalau nggak mengambil risiko sama sekali, dia nggak akan pernah bisa naik motor. Itulah ya kenapa ya saya bilang luka itu memberikan pendewasaan ya. Pria itu tanpa luka, tanpa cerita ya. Ini robek ya waktu kecil, ya jatuh dari motor. Ini nggak bisa hilang ini ya. Tapi akan selalu terkenang ya bahwa saya pernah jatuh naik motor dan saya tidak akan jatuh lagi. Jadi jangan nyalahkan bocil yang masuk kripto ya. Bocil FOMO kripto fenomenanya ya. Bocil FOMO kripto karena AC. Ya bagus ya. Saya kalau punya anak balita langsung saya suruh trading ya. Bitcoin, Ethereum, ya. Trading, trading. Karena kamu yang hit ini kenal kripto usiamu 30 ya. Gak ada salahnya kalau anak 18 tahun tahu ya. Dia 12 tahun lebih early daripada kamu. Harusnya kamu malu ya. Kenapa? Karena nggak ada salahnya orang kenal market ya. Apalagi kalau dia tahu market dari awal, dia ketemu informasi yang tepat, diarahkan oleh mentor yang tepat, jangan salah masa depannya bisa lebih cerah dari kamu. Saya nggak pernah lihat orang yang ya suka judgmental, tapi dia sukses. Ya, semua orang yang punya hobi ngejudge orang lain, never near term of success. Ya, nggak ada dewa yang suka menghakimi orang lain. Ya. Biasanya suka menghakimi orang lain tuh domba, ya, bukan dewa. Jadi di sini nggak ada salahnya untuk memasukkan sebanyak-banyaknya kripto bro, tapi penetrasi ke market ini mereka akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka akan jatuh dulu, belajar dulu, baru setelah itu dia sustain, ya, menemukan fase di mana dia bisa recovery secara mental, secara psikologis, secara capital, dan dia akan comeback stronger. Bahkan ketika saya masuk market, saya juga masih bro ya dulu, umur 15 tahun, ya ikut Olimpiade pasar modal, apa ini candlestick ya. Saya masih belajar-belajar. Saya malah berharap saya masuk market tuh kalau bisa malah lebih early ya. 12 tahun atau 10 tahun gitu ya. Saya berharap saya tahu dulu supaya exposure saya ke market, jam terbang saya ke market, jam terbang saya lihat candle itu jauh lebih lama daripada ketika saya umur 15 tahun. Apalagi di dunia modern ini ya, kalau malah kamu nggak se-early mungkin tahu kripto, well, ya, dunia akan rotating around crypto dan blockchain. Terus ini ada generasi-generasi muda nih ya, belajar, ingin mengubah masa depannya, ingin membahagiakan orang tuanya, ingin memberikan sesuatu ke komunitasnya ya. Lalu ada ya, orang-orang di usia middle life crisisnya ya, menghakimi bocil crypto bro ini yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Loser ya. Harusnya malu ya sama umur, malu ya ketika lihat kaca. Karena kita semua di sini belajar ya. Memang nggak ada yang gampang.
Sama kayak sulitnya ini masuk NBA. Kamu bertalenta pun belum tentu. Ada keberuntungan, ada yang namanya nasib, ada yang namanya luck, ada yang namanya kehendak Tuhan, ada yang namanya takdir. Tapi keberuntungan itu tidak akan pernah mungkin terjadi kalau nggak ada persiapan sama sekali. Orang bilang, oh kamu beruntung ya, hidupmu enak. Dia nggak pernah lihat struggle-nya. Dia nggak pernah lihat hours of days of frustration, hard work and dedication, di kegelapan, di kesunyian. Sama aja orang bilang, hidupmu enak ya sekarang udah masuk NBA gitu. Mereka nggak tahu ya, kamu di drill setiap hari 7 jam lari, latihan syuting ribuan kali, ya. Terus kamu masuk NBA, mereka bilang itu luck. Wah, beruntung ya kamu. Ya memang, yang nggak beruntung kamu, ya. Jadi itu yang harus teman-teman terapkan ya. Memang apakah saya di kripto beruntung ya dari porto yang hanya puluhan juta sampai grow di angka yang sangat signifikan, beruntung sekali. Tapi kalau saya nggak effort sama sekali, itu nggak akan mungkin pernah terjadi sama sekali. Apakah saya beruntung? Iya. Apakah saya pantas? Iya juga. Karena apa? Karena saya put hours dedication untuk membangun apa yang memang saya bangun. Dan ya memang ada keberuntungan, tapi kalau saya nggak ada persiapan sama sekali, nothing will ever come to my life. Nothing. Oke. Okay? Dan karena kita tahu odds-nya ini sangat kecil untuk memenangkan pertarungan ini. Sehingga kita sadar ya bahwa harus ada persiapan ya, harus ada skill set khusus supaya kita bisa berhasil. Sama seperti menjadi dokter, sama seperti menjadi pengacara, sama seperti menjadi seorang loyalis ya, sama seperti mereka yang masuk ke dalam angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut ya. Ada orang yang bilang, wah James Bond beruntung ya, ditembak terus, tapi nggak pernah mati ya, selalu bisa menghindari peluru. Dia James Bond ya, latihannya di MI6 keras ya, setiap hari sprint, setiap hari pull up ratusan kali ya. Jadi apakah James Bond beruntung? Endingnya di No Time to Die juga mati. Tapi in the meantime ya, James Bond did a lot of good things ya, as a gentleman, creating value ya, protecting people, dan bermanfaat buat semua orang di sekitarnya. Ya. Apakah James Bond beruntung? Ya, Indian semua juga relatif ya. Karena odds-nya ini sangat kecil. Saya bilang itulah kenapa dibutuhkan skill set khusus ya. Masuk kripto jangan modal FOMO ya. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya crypto bros ini ya? Crypto bro, BRO ya. Bocah kripto ya bahasanya ini. Bocil kripto. Saya akan bahas ya, kripto bro. Ini ada beberapa ciri-ciri. Yang baca ini tapi tersinggung, ya saya mohon maaf. Karena umur itu nggak menjamin kedewasaan. Bisa lo umur 40 tahun sukanya julid. Bisa lo umur 30 tahun sukanya ngecengin anak 18 tahun yang baru belajar kripto. Ya bisa lo udah punya anak ya, udah om-om ya. Tapi kalau ada yang lain yang mau belajar, mau berusaha, mau bekerja, mau membanggakan orang tuanya, dinyinyirin juga ada. Ya. Jadi mungkin yang 30 tahun atau lebih ya, atau mungkin lebih tua lagi, merasa kesindir dengan ini. Ya berarti kamu juga crypto bro. Ya, bro. Oke. Ada beberapa trade di sini ya. Mungkin kamu tua, tapi kamu masih saya panggil bro. Ya biasanya ya ini baru cycle pertama. Kaget dengan fluktuasi. Mental health-nya kena. Wah ternyata kripto volatile ya.
Ya memang, ya. Ya air aja yang paling tenang masih ada gelombangnya. Terus kamu berharap hidup ini sangat stabil kah? Baru puluhan tahunkah kamu menyadari kalau hidup ini sesulit ini? Ya, harus berkorban baru sadar ya. Setelah puluhan tahun ya, setelah di carry oleh orang tuanya sepanjang puluhan tahunnya. Ternyata hidup itu sesulit ini ya. Ya kayak kripto. Makanya kalau kamu lulus setelah dari kripto, nggak ada satupun ya yang bisa nge-trigger emosi kamu. You already dead ya. Setelah satu cycle di kripto ini udah 6 dengan pain ya. Give me more pain. Ya, I will take it ya. Karena cycle itu nyatanya mendewasakan orang, suka nggak suka ya. Orang yang cycle-nya lebih lama itu ada korelasi ya, kedewasaan dengan lamanya cycle ya. Semakin sering ya dengan cycle-nya kripto, semakin dewasa pula pemikirannya, pengambilan keputusannya, reaksinya terhadap market. Jadi kalau kamu di cycle pertama dan panik, kamu nanti akan lebih panik ya, karena cycle-cycle selanjutnya akan lebih banyak kejutan dan well, surprise, itulah hidup. Ya, akan selalu banyak kejutan. Who knows ya. Bisa saja besok kamu naik jabatan ya. Bisa saja besok kamu kehilangan bisnismu. Bisa saja besok kamu tiba-tiba punya anak ya. Bisa aja besok kamu ketemu ya gebetan yang selama ini hilang ya, tiba-tiba di call lagi. Hidup itu penuh kejutan ya. Jangan salahkan semua kejutan ini di kripto ya, ngerasa ah kripto penuh kejutan. Ya memang ya itulah yang membuat seru. Kau pengen naik terus ini ya. Ke Ancol ya. Naik kora-kora ya. Itu pun juga masih ada naik turunnya ya. Kalau pengen naik terus, apa ya? Nggak ada yang naik terus. Terus dua, sedikit atau nggak tahu literasi tentang kripto sama sekali. Jadi masuk ya, nggak tahu apa yang dipelajari. Apa itu kripto? Apa itu akademi kripto? Ya apa itu manta? Nggak tahu. Tanya terus tapi nggak belajar ya. Tanyanya lebih ke mengikuti apa arahan orang lain ya. Orang di grup chat jual jual jual, jual jual jual, beli 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 beli, cut loss cut loss. Ini hidupmu ya. Portofolio ini hidupmu ya. Ini hidupmu. Portofolio ini hidupmu. Itu uangmu. Kamu kalau nggak bisa take control atas dirimu sendiri, kamu nggak bisa take control atas uangmu sendiri, nggak ada yang bisa kamu selamatin. Ya, take control portofoliomu, dompetmu, duitmu. Tanggung jawabnya di kamu semuanya. Ya, jangan bertanya seakan-akan orang lain tahu jawaban atas segala hal. Yang khususnya itu tentang dirimu. Kalau kamu tanya, misalkan ya, emangnya harus cut loss atau enggak ya? Karena mentor dan juga community itu selalu memberikan guideline. Area masuk, area invalidasi di sini, selebihnya itu ditanggung jawab masing-masing. Apakah kamu mau cut invalidasi? Karena memang semua udah diberikan ya, entry invalidasi, target, selebihnya keputusan di tangan masing-masing. Kalau ada yang bilang, kelas 17 juta kok, do your own research, lah terus gimana ya? Pertanyaannya gimana? Apakah saya juga harus bayar asuransi anakmu? Ayo. Lunasin utang-utang pinjolmu. Bangunin rumah orang tuamu, ngumroin adikmu. Semua aja ya. Transaksi finansial di hidupmu itu tanggung jawabku. Ya, semuanya ya. Bayar UKT, bayar HP kecopetan, semuanya ya. Karena yang kita kasih itu guideline. Ikuti ya guideline-nya, pelajari apa yang kita lakukan, jangan blindly follow. Terus menjustifikasi bahwa semua ini adalah kesalahan satu orang. Ya memang saya merasa bersalah karena saya sangat menyayangkan dan juga menyesalkan kenapa mentalitasnya masih belum terbentuk bahkan sampai sejauh ini.
Saya menyesalkan memang saya merasa gagal ya sebagai seorang mentor saya merasa gagal karena harusnya mentalnya jauh lebih bagus. Ya saya take my own responsibility atas apa yang saya sampaikan dan juga apa yang harusnya bisa saya didik lebih baik sebagai seorang mentor. Saya juga bukan yang paling jago, bukan yang paling tua, bukan yang paling bijak, tapi posisi saya di sini, saya inginnya teman-teman better secara eksekusi, secara mindset, secara kedewasaan. Setelah kamu lulus dari sini, kamu nggak ketemu saya lagi, nggak bisa disuapin terus. Ya, saya pun juga keterbatasan tangannya buat nyuapin semua orang. Bukannya saya capek, saya udah capek dari dulu. Ya, hidup saya juga udah capek, tapi masa udah disuapin 5 kali nggak lihat ya caranya makan tuh gimana? Berarti kan saya yang salah kan? Dari cara saya mendidik, mungkin saya terlalu ya emosional ya dan semua harus dalam kontrol saya. Ya tapi itulah ayah ke anaknya ya. Selalu pengennya kontrol terus. Ya itu yang responsibility yang ya akhirnya mendewasakan saya juga tentang bagaimana cara menjadi seorang leader dan juga hold community ini dalam jangka panjang. Karena yang ketiga, kadang ini FOMO ya atau fear of missing out atau pengennya ikut ya. Ini nggak bisa kita pungkiri ya terjadi dalam setiap community apapun. Dan crypto bro ya, bro suka FOMO ya. Karena rimanya pas ya FOMO dan bro, bro FOMO. Ya, bukan yang lain, bukan O yang lain ya. Crypto bro FOMO ya. Rimanya tepat. Ya, nggak ngomongin Mo yang lain. Terus kemudian keempat, nggak invest dengan uang dingin. Masuk AC patungan, berharap cepat balik modal. Uang kuliah dipakai, uang nikah dipakai. Itu identifikasinya kripto bro. Ya, itu hal yang paling parah itu uang nikah dipakai. Ya, jangan sampai jodohmu diambil manta. Ya, jangan. Seal your wife first ya, baru seal your bags. Itu konsepnya gimana, Prof? Ya, saya pasti apa yang ada di pikirannya? Paling mikirnya gini, wah, kalau saya beli manta nih ya, kalau mantannya double, istri saya bisa dua. Jangan gitu. Ya, konsepnya nggak gitu. Ya, jangan kalau mikir, wah ini nanti uangnya saya all in kan, terus kalau mantannya double, istrinya dua. Nggak gitu konsepnya. Ya, selamatkan istrimu. Mario save the pitch. Itu terserah manta itu ya. Nggak gitu konsepnya. Oke, Crypto bro. Ya ini nggak apa-apa. Mungkin pelajaran untuk pendewasaan. Ya. Dan kelima, ya karena FOMO, investnya nggak uang dingin, sukanya tantrum. Ya, marah, 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 ya marah, marah terus. Ya, kesel, 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 kesel terus. Tonjok, 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 tonjok tembok. Ya, tantrum terus hawanya ya. Panas hawanya. Jadi toksik ke orang sekitarnya. Jadi nggak bisa kerja. Ya kayak anak kecil yang mainannya patah. Persis ya, anak balita mana mainannya patah semua dilempar-lempar. Jangan, ya. Karena menyalahkan orang lain bukan solusi atas sesuatu yang kita lakukan. Ya mungkin bisa menyalahkan mentor karena mentor harusnya ya bisa lebih mendidik ya. Tapi balik lagi, kita harus belajar ya untuk menahan emosi. Ya market ini harus ditahan ya emosinya. Ya. Nah, lalu apa sih yang membuat crypto bro itu crypto bro? Ya. Apa yang membuat bro ini memang bro ya. Jadi gini, ketika kita mau mengambil suatu keputusan finansial tertentu, itu kita melalui yang namanya proses berpikir. Ya ini banyak sekali grand teori ya
yang bisa teman-teman pelajari ya misalkan teori plan of behavior ya atau TRA ya, theory of reactional action, yang mana ternyata ya ketika kita sedang berpikir ya, berpikir saya mau makan apa, saya mau beli apa, saya mau makan di mana, saya mau makan siapa ya, saya mau invest dengan duit apa, itu ternyata ada yang namanya bias yang mengganggu ya proses berpikir kita. Yang mana bias ini adalah kecacatan berpikir. Sorry to say, ya. Bias itu adalah kecacatan berpikir. Ini keputusan finansial nih, ya. Ya ini maaf ya. Oke, saya mau menikah. Plan, anggaran untuk bayar rumah, untuk pesta, untuk membelikan mas kawin dan lain sebagainya. Ini proses berpikir. Oke, ini adalah momen terbesar di hidup saya, momen terbaik di hidup saya. Finally, I met my dream girl. Ya. Kamu mau menikah dengan dia. Nah, tiba-tiba ada kecacatan berpikir ya. All in mantah, all in mantah, all in mantah, all in mantah, nah kan? Terus tiba-tiba yang uangnya harusnya buat DP gedung, kamu depo ke Bybit, depo peer to peer. Ya, mantap, 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 mantap. Itu kesalahan berpikir. Yang mana sebelum mengambil keputusan finansial, pikiran tuh harus sangat jernih. Ya. Clear your mind. Ya, coba pikir dengan jernih apa yang terjadi kalau misalkan pernikahan itu batal. Apa yang terjadi kalau dia diambil orang yang lain? Apa yang terjadi ketika kamu harus menunggu lebih lama lagi? Itu damage-nya lebih parah ya daripada koin yang kamu beli turun. Sehingga segala jenis kecacatan berpikir, ya, bias ini harus ya, harus dihindari. Segala jenis bias, ya, karena bias ini ya kalau nggak kita atasi, ya, ini jadi buas ya, jadi barbar di grup chat ya. Karena bias ini kalau nggak ditangani dengan benar, ya, I-nya ini jadi U ya, jadi buas, suka menerkam ya, raur gitu ya. Di grup chat marah gitu, tantrum gitu. Emosi ya. Batal nikah karena mantan. Siapa yang salah? Ya, karena di I ya ini ada I ya, ada aku ya, ada I, ada aku. Yang harusnya disalahkan cuman I, aku yang salah. Harusnya nggak all in manta. Itu modal buat nikah. Ya, ada I dalam bias, ya. Itu ada aku. Ya, aku yang salah. Karena ini memang harus teman-teman terapkan mindsetnya. Jangan sampai ada kecacatan berpikir ya. Amit-amit bias, amit-amit bias. Dan bias, ya, ini ada banyak. Ya ini banyak biasnya ya. Ada 6 bias. Nah, bias pertama ya, yang ini sering dialami oleh para crypto bro, terutama mereka ya, quotes on quotes ya, sorry to say, para pemula baru masuk 1 sampai 2 tahun di market. Biasanya overconfidence, paling percaya diri ya. Mending ngerasa paling ganteng itu masih mending daripada paling percaya diri. Karena kalau paling ganteng, merasa paling ganteng, tinggal dikasih kaca dikit ya. Oh ternyata saya jelek, diem ya. Tapi kalau merasa paling pinter ya, dikasih kaca, ini nggak bereaksi sama sekali ya. Mungkin baru harus dibuka dulu ya mata batinnya ya. Jadi indera keenamnya dibuka dulu baru sadar oh saya keminter ya. Saya sok pinter. Karena kalau merasa paling ganteng mending ya dilihat kaca oh ternyata saya jelek ya. Jelek, jelek ya. Tapi kalau merasa paling pinter itu dikasih kaca ini malah wah pinter nih saya GCR ya. 1 sampai 2 tahun ini rawan sekali terkena yang namanya overconfident bias. Bias merasa paling siap yang paling kripto ya. Yang mulia yang paling kripto. Oke. Jadi di sini ya
Teman-teman harus pahami ya, ini dari Vestor Capital. Overconfident tuh banyak hal negatifnya ya. Satu, over trading. Pengennya trading terus ya. Nggak bisa kalau sehari itu nggak trading. Ya. Berarti kamu nggak bisa kalau setiap 1 bulan tuh nggak terlikuidasi portonya. Ya. Trading, 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 likuidasi lagi. Trading, 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 likuidasi lagi. Itu overconfident namanya. Ya. Kedua, ya bisa aja karena kita terlalu overconfident, kita nggak diversify. Ya. Merasa percaya diri dengan manta gitu. Merasa percaya diri dengan semuanya. All in, Bang. Saya percaya diri. Ya. Dan ketiga,